Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Baik, pertemuan pertama ini kita akan membacakan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kalau kita ngaji fikihnya, kita ngaji fikih Kifayatul Akhyar, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab fikih Kifayatul Akhyar. Kalau tasawufnya kita akan membaca kitab Bidayatul Hidayah. Kalau tauhidnya nanti insyaallah saya ada rencana membaca kitab Jawahirul Kalamiyah. Tipis, tapi subhanallah itu adalah dasar untuk beralih kepada kitab-kitab tauhid yang besar. Baik, di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini yang dikarang oleh pensyarahnya adalah Maraqil Ubudiyah. Ini yang disyarah oleh Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani gitu, orang Banten, ulama besar. Tapi kita tidak baca syarahnya, cuman nanti kita ada menyampaikan tentang segelintir yang disampaikan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Tapi sebelum kita membaca kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, karena ini berkenaan tasawuf, banyak orang-orang yang menyangka bahwa tasawuf itu adalah aliran sesat. Tasawuf itu adalah aliran yang mana tidak diajarkan oleh baginda Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sebenarnya ini keliru ya, keliru sekali. Kenapa? Karena di dalam Islam itu mencakup 3 hal. Ya, dalam Islam itu mencakup 3 hal yang mesti kita ketahui bersama. Yang pertama, kita mengenal namanya syariat. Syariat yaitu sholat, zakat, haji, puasa, dan lain-lainnya. Setelah kita syariat, kita paham tentang akidah. Yang pertama akidah dulu ya. Nah, akidah kita mentauhidkan Allah, mengimani para malaikatnya Allah, para rasul dan kitab-kitab Allah, hari kiamat, qada dan qadar, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga yaitu tasawuf, yaitu atau dikenal dengan tazkiyah an-nufus. Ini penamaan saja yang berbeda. Ya, seperti yang disampaikan di kalangan orang-orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, yang menyalah-nyalahkan orang-orang tasawuf, karena mereka menyangka bahwa tasawuf itu tidak ada ajaran dari Rasulullah gitu ya. Nama tasawufnya memang tidak disampaikan oleh Rasulullah, tapi implementasi daripada ajaran tasawuf itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, diantaranya kita hafal ya hadisnya itu dalam hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullahu taala, al-ihsan, tentang menyebutkan al-ihsan. Al-ihsan itu apa? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini kan menandakan bahwa ini kan ajaran-ajaran tasawuf atau sufi. Ya, ajaran-ajaran tasawuf atau orang-orang sufi, yang mana anta budallah, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau itu melihat Allah. Kita kan nggak mampu melihat Allah. Allah itu seperti zatnya, wallahu alam, kita nggak mampu. Ya, fa illam takun tarahu, kalau kalian tidak mampu untuk melihat Allah, bentuk rupa zatnya Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka. Tapi ingat kata Rasulullah, innahu yaraka, Allah itu melihat segala bentuk tindak tanduk kita. Nah, ini ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya nama tasawuf ini sudah ada ya di dalam kitab Hilyah Aulia. Hilyah Aulia juga sang muallif menamakan namanya tasawuf juga. Ya, di dalam kitab Ar-Risa Al-Qusyairiyah juga menamakan dalam kitab Risalah Qusyairiyah ini menghimpun
menghimpun, bahkan menghimpun segala sanad keilmuan seperti ilmu hadis begitu ya, segala keilmuan tasawuf dicantumkan oleh al-Imam Al-Qushairi rahimahullah taala dalam risalah Al-Qushairiyahnya. Nah, itu ada namanya tasawuf akhlaki. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua ajaran-ajaran tasawuf itu mengarahkan kepada akhlaki, ya, mengarahkan kepada bentuk tingkah laku sikap kita, kewaraan, kezuhudan, taubat, suhbah dan lain-lainnya, ya. Dan itu sudah dicantumkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang dikarang oleh Imam Al-Qushairi rahimahullah taala. Nah, kembali bahwasanya tasawuf ini sudah disampaikan juga oleh Imam Malik begitu ya. Imam Malik yang sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah taala, man tasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Barang siapa yang bertasawuf, ya tasawuf ngaji kebatinan saja, ngaji dosa-dosa kolbu, begitulah bahasanya. Walam yatafaqqah, tetapi dia tidak menjalankan, tidak memahami fikih, tidak memahami cara salat Nabi, cara zakat Nabi, cara puasa Nabi, dan lain-lainnya lah tentang syariat. Maka kata Imam Malik, faqad tazandaq, maka dia telah berlaku zindik ya. Ya, berarti dia mengikuti hawa nafsu saja begitu ya. Nah, itu juga nggak boleh. Kemudian waman tafaqqah, barang siapa yang sibuk dengan urusan sholat aja, kemudian puasa aja, kemudian haji saja, zakat saja, walam yatasawwaf, tetapi dia tidak ada tasawufnya, tidak mengkaji kolbunya begitu ya, faqad tafassaqa, sungguh dia telah berlaku fasik. Nah, kata tasawuf di sini Imam Malik sudah Imam Malik itu termasuk ulama salaf gitu, sudah menggunakan kata tasawuf. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang membid'ahkan, kemudian yang menyalah-nyalahkan tasawuf atau nama-nama tasawuf ini, berarti dia telah menyalahkan Imam Malik, ulama besar, ulama Madinah, ya, bahkan dia langsung belajar kepada tabi'in, muridnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jangan terprovokasi ya kepada orang-orang yang mengajak kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi dia buntu dan tidak mengenal kepada ilmu tasawuf. Padahal ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di dalam apa sih tasawuf itu? Tasawuf itu ya di dalam kitab At-Tarikh yang dikarang oleh Imam Ibnu Khaldun, ya, Imam Ibnu Khaldun menyatakan di dalam kitab At-Tarikhnya pasal 7 ya. Apa kata beliau? Al-uqufu 'alal ibadati ila Allah wal i'radi an zakhra fid dunya wa zinataha. Jadi al-uquf atau tasawuf itu, al-uquf itu memenjarakan diri diri kita, maksudnya alal ibadah ila Allah, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahasa kerennya berkhulwat gitu. Wal i'rad an zakhra fit dunya wa zinataha, dan menolak diri kita ini dari segala macam zakhraf itu kenikmatan dan zina itu perhiasan dunia.
Jadi menolak diri kita atau kolbu kita dari kenikmatan-kenikmatan dan perhiasan-perhiasan dunia. Nah, jadi memenjarakan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, serta menolak diri kita dari segala macam kenikmatan-kenikmatan dunia serta perhiasan-perhiasan dunia itu. Nah, ini orang yang bertasawuf, ya, orang-orang yang bertasawuf. Kemudian waz-zuhdu wal zuhdu fiha yaqbalu alaihi al-jumhur min laddatin wa malin wa jahin wal infiradi 'anil khalqi fil khalwati walil ibadati. Kemudian waz-zuhdu dan waz-zuhdu fiha yaqbalu alaihi al-jumhur, dan zuhud itu ya bahasa sudah menjadi bahasa Indonesia, ya. Zuhud itu sebenarnya tidak mengejar-ngejar dunia ini sebagaimana kebanyakan orang-orang yang mengejar dunia. Ya, tidak mengejar dunia sebagaimana kebanyakan orang mengejar dunia ini. Nah, ini agak berat sedikit, ya. Min ladzatin berupa kelezatan. Ini menurut saya ini adalah min ini huruf jar, tetapi maknanya adalah min bayaniyah, ya. Min ladzatin, ya, dari dari kelezatan, ya, dari berupa kelezatan dunia itu dan harta yang mengejar-ngejar harta yang banyak, wajahin dan nama baik, ya, sebagaimana kebanyakan orang ngejar-ngejar nama-nama baik, harta yang banyak, ya, memiliki kelezatan dunia yang lainnya. Nah, ini kan kebanyakan orang yang begitu, ya. Wal infirad 'anil khalqi fil khulwah lil ibadah, dan infirad itu ya fardun itu ya artinya menyendiri, ya, menyibukkan diri kita atau menyendiri dari hiruk pikuk dunia, ya, anil khalqi daripada khalqut itu ya manusia, ya, menyendirikan diri kita dari manusia untuk apa? Berkhulwat, menyendiri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Khaldun, maksud daripada tasawuf. Ini sudah mencakup sebenarnya banyak, ya. Banyak ulama-ulama itu yang mendefinisikan tasawuf itu seperti apa. Nah, saya lebih rentan lebih condong kepada lebih suka lah, ya, kepada definisi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu taala. Nah, di dalam kitab Talbisul Iblis yang dikarang oleh Imam Ibnu Jauzi, ya, murid daripada Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu memiliki murid yang amat sangat terkenal sekali, ya. Banyak yang murid-murid beliau rahimahullah taala, ya, di antaranya adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau dikenal dengan Ibnu Jauzi. Kemudian yang kedua adalah Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Imam Az-Zahabi rahimahullah taala itu adalah murid daripada Imam Ibnu Taimiyah. Baik. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi yang berkenaan dengan ilmu tasawuf itu? Nah, tasawuf itu adalah riyadhatun nafsi wa mujahatut tab'i biraddihi 'anil akhlaqir dhalilah. Riyadhatun nafsi yaitu melatih diri kita wa mujahadah at-tab'i, dan bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk melawan segala bentuk at-tabun itu kecenderungan hati diri kita ini, biraddihi 'anil akhlaqid ar-radhilah, dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah, ini, ya, melatih diri kita sekuat tenaga untuk melawan segala bentuk
kecenderungan diri kita ini ya daripada menolak dari akhlak-akhlak yang radhilah. Radhilah itu buruk ya lah, buruk, akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Wa hamluhu, dan membawanya dan mengalihkannya, anil akhlakil jamilah, kepada akhlak yang bagus, yang baik. Berupa apa? Minaz zuhdi, berupa minnya min bayaniyah juga ya. Menurut saya begitu, lebih cocoknya begitu. Minaz zuhdi wal hilmi was sabri wal ikhlasi was sidqi. Wal hilm, minaz zuhud, daripada memiliki sifat kezuhudan, kemudian wal hilm, bijaksana, kemudian wasab, dan memiliki sifat sabar, kemudian memiliki sifat ikhlas ya. Ikhlas itu ya ikhlas itu ya menunaikan segala amaliyah yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wasidqi, dan jujur, bersikap jujur. Nah, ini yang disampaikan oleh para ulama yang berkenaan dengan tasawuf ya, dengan tasawuf. Nah, dulu memang Rasulullah tidak menyebut nama tasawuf ya, atau orang-orang Salafi Wahabi itu menamakan dengan tazkiyatun nufus. Ya, ini sebenarnya ya namanya saja yang berbeda, tetapi implementasinya adalah sama, yaitu tasawuf akhlaki, itu ya mengkaji tentang akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga para ulama tasawuf itu yang yang mendefinisikan at-takhalli ar-radhilah, yaitu tasawuf itu ya mengosongkan kolbu kita daripada hal-hal yang buruk. Itu takhalli namanya, at-takhalli ar-radhilah. Kemudian ada namanya at-tahalli. Tahalli itu ya mengisi diri kita ya dengan akhlak-akhlak yang baik, seperti zuhud, wara, suhbah ya, dan lain-lainnya lah. Nanti disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kemudian yang ketiganya at-tajalli. Tajalli itu setelah kita terhimpun daripada mengosongkan kolbu kita dari hal-hal yang buruk, setelah kosong diisi dengan yang baik-baik, kemudian setelah diisi yang baik, nah dengan cara itu kita bisa sampai untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, begitu kurang lebih sebagai pengantar daripada ilmu tasawuf. Baik, kita masuk kepada isi daripada Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Alamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihatuhu amin. Insyaallah nanti kita lanjut kepada puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Ini sebagai pengantar daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Harapannya adalah ketika kita belajar fikih, kita juga belajar tentang akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya adalah setelah kita mengisi diri kita dengan ilmu fikih, kemudian kita juga mengisi kolbu kita yang mana selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya adalah supaya amal ibadah kita lebih berkualitas lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.